Kita lanjut dengan pembahasan fikih saking kitab Risalatul Jami'ah karanganipun Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi rahimahullah. Kita sedang bahas zakat. Zakat rak barbar ya. Ngurusi apa? Arab sugih ya. Ora ana sing ngamini. Ora bakat sugih kabeh berarti ngene iki, ora ana sing ngamini. Ya, terakhir kita membahas tentang zakat fitri. Ya, zakat fitrah. Ya, niku arba'atu amdad, 4 mud yang kalau sekarang diukur dengan takaran sekarang sekitar 2,5 kilo sampai 2,7. Ya. Terakhir iku ya, wa tajibun niyah fil jami' ya. Kemudian Habib Ahmad Zain Al Habsyi menyebutkan wa tajibun niyatu fil jami'. Ya, semua zakat ingkang pun disebutke wau dari mulai zakat amwal lan zakat badan semuanya wajib diniati. Ya niki sing kadang-kadang wong niku salah, dianggap wis pokoknya asal ngei beras, asal ngei duit dianggap wis zakat ngono. Mboten, tetap wajib niat. Ya innamal a'malu binniyat. Dia harus ada niat. Hanya permasalahannya kapan niat itu. Karena umumnya, ya kaidah umumnya adalah niat itu saat awal ya, melakukan tindakannya. Ya, tersafina kan niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ya, bersamaan dengan saat awal melakukan. Lah zakat itu kan dari harta fulan, harta seseorang diberikan kepada mustahik yang berhak. Berarti kaidah resminya harusnya saat menyerahkan niku pas wayahe niat. Ya. Jadi pas dengan beto beras napa misalnya zakat yang lain diberikan kepada mustahik lah niku saate niat. Ya. Tapi kemudian para ulama menyebutkan ya karena ya mungkin zakatnya akeh. Ya, anaknya 10 misalnya. Bojone 4 karena kan akeh kuwi ya toh. Jadi nek bagi sisi kan nek niat bolak-balik kan kesel. Ya. Sehingga kemudian diberikan ya semacam dispensasi bahwa niat untuk mengeluarkan zakat sudah bisa diniatkan semenjak ifroz, semenjak memisahkan mana harta yang disimpan, mana harta yang dikeluarkan zakatnya. Ya, nek cara wong biyen kan mesti ana istilah bacani niat ndongoni zakat fitrah kelingan ya. Niku beras di leboke plastik apa kok dibacani. Nah, iku sebenarnya niat ora bacani ben suwuk apa ora iku ya. Niku niat karena setelah dipisahkan harta yang wajib dikeluarkan niku sudah boleh atau sudah sah untuk diniatkan. Atau nek misalnya jenengan mewakilkan kepada panitia teng masjid napa musala. Ya niku pas menyerahkan ke panitia niku juga bisa untuk niat. Ya jadi boleh niat ya dari mulai memindahkan niku sampai dibagikan kepada fakir miskin. Jadi entah jenengan pas misahno terus langsung mbok bacani ya. Atau pas nyerahno ke panitia terus mbok bacani ya. Dan segala macam tidak ada masalah selama belum dibagikan ke fakir miskin. Lah berarti nek sampun dibagino kali panitia. Ya, jangan pas mbok cerahke ngun panitia lali durung niat. Ya, terus ternyata panitianya langsung bagi. Sesuke nembe kelingan, waduh wingi durung tak niati ya. Ya wis gugur. Karena sudah dibagikan. Tapi kalau belum dibagikan masih bisa untuk diniati. Ya. Jadi tajibun niyah fil jami' ya semuanya harus diniati. Zakat apapun. Ya. Dan prinsipnya sama seperti ibadah lain tidak harus diucapkan. Ya hanya mengucapkan itu hukumnya sunnah dianjurkan. Sing penting ning jero ati. Pokoknya lah bagaimana dalam hatinya para ulama menyebutkan ya sebutkan atau lintaskan dalam hati yang menunjukkan bahwa zakat sing mbok entokke niki zakat wajib. Ya. Jadi tidak perlu menyebutkan takyin, tidak perlu iki zakat emas, zakat perak, ya, tidak perlu. Pokoknya iki zakatku, itu sudah cukup. Atau sedekah wajibku, atau zakat fitrah, ya, milikku dan keluargaku misalnya, ini sudah sah. Ya, tidak perlu ditakyin, tidak perlu ditentukan zakat ini zakat iki dan lain sebagainya. Ya. Terus nek misalnya tiang niku nyebut iki kewajiban hartaku. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwa itu tidak bisa dipakai sebagai niat zakat.
Kenapa? Karena kewajiban harta niku nanti bisa termasuk nafkah, bisa termasuk kafaroh, bisa termasuk nadar. Jadi nek niati kewajiban hartaku tidak bisa dipakai sebagai niat zakat. Ya, jadi tetap harus ada embel-embel zakat atau sedekah wajib. Ya, sedekah wajib ya diembel-embeli ya. Karena nek sedekahmu sedekah tok iku masih bisa apa? Sunnah mbek wajib. Ya. Niatnya begitu. Wa tajibun niyatu fil jami' wala yajuzu ayyusrafaz zakatu, ya, dan tidak diperbolehkan ya menyebarkan atau mentasarrufkan zakat, ya baik zakat badan ataupun zakat fitrah, wal fitratu illa, kecuali ila hurrin, kepada orang yang merdeka, ya, muslimin, kemudian Islam, ya, muttasifin bi sifati ahadil asnafi tsamaniyah, yang kemudian Muslim yang merdeka niku bersifat dari salah satu 8 mustahik zakat yang disebutkan di surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, harus dari golongan, ya, seorang muslim yang merdeka dari golongan fuqara, orang fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal muallafati qulubuhum. Ya, orang muallaf yang baru masuk Islam, atau wal amilin 'alaiha, afan. Wal amilin 'alaiha, yang ketiga orang-orang yang amil, ya, orang yang bekerja, bertugas, afan, bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat yang resmi dari pemerintah. Amil niku yang resmi dari pemerintah. Jadi tidak semua panitia masjid niku berfungsi sebagai amil. Ya, niku diingat-ingat. Kemudian wal muallafati qulubuhum, ya, orang yang baru muallaf, ya, baru masuk Islam, atau ya masih non muslim tapi dimo apa iki nek DKI zakat iki iso mlebu Islam. Ya. Ini nanti ada khilaf soal apa muallaf nanti diterima atau enggak, apa boleh diberi atau enggak, ala kulli hal. Kemudian wafir riqab, ya, budak yang sudah mukatab. Mukatab niku budak yang sudah mengajukan kepada tuannya. Ya, bahasa Indonesia iki, Mas atau bos, iki nek aku bayar semene aku bebas ya. Ya. Terus kemudian tuannya mengiyakan. Ya, tuannya mengiyakan. Maka itu namanya budak mukatab. Lah budak mukatab ini yang dimaksud dengan di ayat apa, di ayat At-Taubah niku wafir riqab. Niku juga diberikan zakat. Ya, wafir riqab. Terus inna masadaqul fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wafir riqab wa fi sabilillah. Oh ya. Wal gharimin, ya. Orang yang apa namanya? Utang. Yang sudah tidak bisa membayarkan utangnya. Dadi engko leasingmu aja mbok ajuke ngono Basnas barang lho ya. Kowe njupuk motor, njupuk mobil, ora kuat bayar lebokke Basnas ben entuk zakat ngono ya. Ya, al-gharim, orang yang hutang yang sudah tidak bisa membayarkan hutangnya. Wa fi sabilillah, kemudian orang yang berperang di jalan Allah, al-mutatawwi', yang dia perangnya karena sukarela, bukan bekerja sebagai tentara. Karena kalau dia bekerja sebagai tentara, maka dia dapat gaji dari khumusul khumus atau dari Baitul Mal nanti. Jadi sing nek cara niki apa wajib militer sing sampai terjun ke medan perang. Dan niku orang-orang yang bukan asli tentara niku di apa? Disukani zakat, ya, diberikan zakat. Wa bani sabil, dan juga orang yang musafir yang kehabisan bekal untuk sebelum bisa kembali ke tempat tinggalnya. Nah, 4 yang pertama disebutkan oleh para ulama, 4 yang pertama itu mereka punya tasarruf mutlak. Ya, kenapa? Karena Allah menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara. Untuk, lah keperuntukan niku berarti orang 4 yang pertama niki bisa menggunakan zakat untuk apapun yang dia mau. Ya, 4 yang pertama napa? Fuqara, masakin, napa? Amil dan muallaf. 4 niki tasarrufnya mutlak. Dia bisa menggunakan zakat untuk apapun. Meh dinggo tuku klambine, meh dinggo tuku apa terserah. Ya. Kemudian 4 yang terakhir dimulai dari wafir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, tasarrufnya tidak mutlak. Maksud dari tasarruf tidak mutlak napa? Mereka diberikan dari zakat untuk kebutuhan mereka.
Riqab apa budak mukatab niku butuhin apa? Merdeka kan? Karena wis perjanjian karo tuane. Berarti nanti dari zakat niku diberikan kepada budak untuk menebus dirinya. Jadi budaknya ndak entuk duit saka zakat terus digawe foya-foya ngono ora entuk. Ya. Ndak boleh. Terus wal gharim juga begitu. Ya, orang yang apa? Orang yang utang ya ngono. Utangnya ning bank, ya berarti kok entuk duit ya dibayarin ning bank. Aja mbok puterke meneh. Ya. Apa meneh lesing-lesingmu sing durung lunas barang iki, wis berat iki. Ya. Terus napa fisabilillah juga begitu. Orang-orang yang berperang karena ya mutatawwi niku wau, karena dia sukarela, maka saat dia berangkat perang dia butuh apa? Butuh senjata, butuh misalnya tameng, butuh baju besi. Terus keluarganya butuh nafkah selama ditinggal, ya diberi. Ya. Nanti kalau dia pulang setelah dia selesai tugas, misalnya setelah selesai wajib militer, kok ternyata masih ada sisa, ya dikembalikan kepada Baitul Mal. Ya, jadi bukan untuk dia dimakan sendiri. Kemudian wabni sabil, ya orang yang musafir yang tidak bisa pulang ke tempat tinggalnya, itu juga diberikan sesuai dengan kebutuhannya dia untuk sampai ke negerinya. Ya. Jadi termasuk mungkin wong Saudi nek deportasi bonek-bonek haji niku mungkin kuwi dari sapa? Dari zakat iku ya toh. Ya. Karena sampai pulang Indonesia. Ya ala kulli hal. Ya. Muttasifin bi sifat bi ahadil asnafi tsamaniyah ya. Yang kemudian muslim tadi yang merdeka tadi ya bersifat dari salah satu asnaf tsamaniyah kal faqir wal miskin. Contohnya seperti orang fakir dan miskin. Lah bedanya apa antara fakir dan miskin? Nah, ini ada khilaf di antara para ulama ya, antara fakir dan miskin. Tapi poinnya adalah fakir niku lebih parah daripada miskin. Ya. Jadi ketika orang disebut fakir niku disebutkan biasanya orang fakir niku adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap ya. Dan dia hanya bisa memenuhi sekitar 30 sampai 40% dari kebutuhannya. Niku fakir. Sementara orang miskin niku lebih di atas orang fakir, rata-rata mereka orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dia hanya bisa memenuhi sekitar 60-70%. Ya. Itu nanti ada khilaf soal berapa batasnya. Tapi kalau nek zaman saiki pripun? Ya zaman saiki wis ra ono wong fakir dicek 30% kebutuhannya semene wah bingung gitu. Ya sekarang di masa sekarang MUI niku sudah mengeluarkan istilahnya niku SHL ya standar hidup layak. Ya niku setiap kabupaten, setiap kota benten-benten. Jadi mangke dicek mawon teng internet ya standar hidup layak. Kalau memang ada orang yang punya pemasukan di bawah SHL niku bisa dikategorikan orang itu masuk kategori miskin. Kalau lebih dari SHL berarti di atas miskin. Ya, berarti sudah tidak wajib tidak bisa untuk menerima zakat. Niku kira-kira ngoten lah sing jaman saniki. Terus mustahil zakat apalagi syaratnya? Syaratnya adalah wa kaunihi ghairu hasyimiyyin wala muttalibi. Penerima zakat juga tidak boleh dari kelompok atau dari suku Bani Hashim ataupun Bani Muttalib. Ya. Bani Hashim niku ya keluargane Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Dari Bani Hashim tidak boleh untuk menerima zakat. Wa Muttalibi juga Bani Muttalib yaitu saudaranya Hashim. Ya. Lah Muttalib niki sinten? Muttalib niki yang kemudian menurunkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku Muhammad bin Idris ke atas sampai Muttalib. Ya. Jadi Imam Syafi'i niku dari Bani Muttalib. Loh kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, Inna ala Muhammadin la tahillu lanas sadaqah. Ya, kami keluarga Muhammad tidak halal bagi kami sedekah. Ya. Sehingga dari situ disimpulkan oleh mazhab Syafi'i, oh berarti dari Bani Hashim ataupun Bani Muttalib tidak diperbolehkan untuk menerima zakat. Ya. Terus Nabi jelas, ya. Terus Bani Muttalib kok bisa mlebu pripun? Ya karena di hadis lain Nabi pernah menyatakan nahnu wa Banu Muttalib ya kasyai'in wahid. Ya. Atau kama warad Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kami Bani Hashim dan Bani Muthalib niku sama seperti satu hal yang sama. Ya. Kenapa? Karena Bani Muthalib niki adalah ya kelompok atau suku dari beberapa keluarganya Hashim yang mau untuk bela Kanjeng Nabi saat Nabi diembargo di Mekah. Ya. Jadi tahun ke-10 tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah setelah Nabi jadi Nabi niku pernah orang-orang Quraisy mengembargo keluarganya Kanjeng Nabi. Ya, Bani Hashim khususnya saat itu. Lah dari saudara-saudara Bani Hashim yang lain niku tidak ada yang mau ikut diembargo membela Kanjeng Nabi kecuali Bani Muthalib. Ya. Bani Muthalib niku mereka yang rela, padahal saat itu Bani Muthalib masih banyak yang belum masuk Islam. Tapi mereka rela untuk ya, membela saudaranya. Ya. Terus diembargo bareng mau. Sehingga Nabi tidak melupakan jasanya Bani Muthalib. Nah, kemudian Nabi menyatakan bahwa Bani Muthalib dan Bani Hashim itu satu hal yang sama. Nah. Wala maula lahum, dan juga diantara syaratnya untuk penerima zakat adalah bukan termasuk maula, ya, budak yang dibebaskan oleh Bani Hashim ataupun Bani Muthalib. Ya. Kemudian ini mu'tamad mazhab Syafi'i. Ini mu'tamad mazhab Syafi'i. Tapi kemudian di era Imam Fakhrur Razi, ya, ada beberapa ulama mazhab yang ya, mencoba untuk mencari illah, ya, alasan kenapa kok Bani Hashim dan Bani Muthalib itu orang untuk zakat. Ya. Terus disimpulkan, oh ya karena saat itu ya ketika Nabi mendapatkan ghanimah, Nabi niku punya ya diberikan dari ghanimah niku khumus 1/5. Yang nanti dari 1/5 niku Nabi bagi meleh. Jadi 1/5 dibagi meleh kali Kanjeng Nabi, 1/5-nya itu untuk menghidupi keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, karena saat itu Bani Muthalib dan Bani Hashim sudah dapat jatah dari khumusul khumus, maka kemudian dilaranglah untuk menerima zakat. Terus Imam Fakhrur Razi dan beberapa ulama setelahnya menyebutkan, loh saiki khumus-khumus ra ono. Ya. Tidak ada lagi jatah untuk Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Sehingga illah kalau sudah tidak ada, ya karena kaidah fikihnya kan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ya hukum itu kalau berputar ketika ada ilahnya. Kalau ilahnya tidak ada, ya berarti hukumnya pun juga berubah. Sehingga Imam Fakhrur Razi dan beberapa ulama setelahnya, di antara Imam Istakhri dan lain sebagainya menyebutkan kalau karena ilahnya adalah dulu Bani Hashim Bani Muthalib dapat khumusul khumus, sementara sekarang tidak ada, oh berarti sekarang Bani Hashim dan Bani Muthalib boleh untuk menerima zakat karena tidak ada lagi khumusul khumus. Tapi tetap tidak merubah pendapat mu'tamad di mazhab Syafi'i bahwa al-mu'tamad ya Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa untuk menerima zakat. Ya. Iku diantara napa? Nek takoni wis iso jawab kabeh lah ya toh. Ya, mbok tulis mbok ora usah urusan aku. Ya. Terus apalagi kewajiban asal membagikan wajibu dan wajib isti'abul maujudin, harus mencakup semua golongan yang ada dari 8 golongan niku. Di sebuah wilayah kok 8 golongan niku semuanya ada, maka zakat harus dibagi rata. Hal niku nek sing berat niku nek zakatnya cuma 1.000 gitu. Dibagi 8 abot gitu. Ini ku mu'tamad mazhab Syafi'i. Ya, tapi ya kemudian napa istilahnya karena ini kesulitan, ya kesulitan untuk perorangan, maka kemudian ada pendapat lain di mazhab Syafi'i boleh kalau misalnya dia bukan amil, ya orang ini bukan amil, maka dia boleh minimal memberikan 3 dari 8 kelompok niku. Ya, ada semuanya ada 8. Ternyata yang misalnya sing koncone DE ono 3 lah. Dan itu 3 itu yang diberikan, tidak ada masalah. Tapi ada lagi pendapat yang terakhir yang kemudian disebutkan ini apa, yang paling mudah untuk diamalkan niku kalau personal perorangan diperbolehkan untuk menyerahkan zakat ke 1 orang saja dari 8 kelompok niku. Ya. Jadi ono kancamu sing misalnya fakir mbek miskin. Wah, ya iki zakatku cuma 2,5 kilo 2,5 kilo iki. Tak bagi loro iki entuke 1/4 ki ra enak gitu. Wis tak kena 1 wae. Itu di salah satu pendapat mazhab Syafi'i diperbolehkan.
Ya, diperbolehkan karena sulit untuk nopo bagi 2 atau bagi 3 niku wau. Ya, tapi sekali lagi tidak boleh diberikan selain dari 8 kelompok yang sudah disebutkan. Nggih. Nah, saniki ono enten pendapat, wah, zakatku daripada nganggur, wis bangun ke masjid wae lah. Tidak bisa. Ya, karena zakat itu ibadah personal yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mustahik yang orang, ya. Fuqara kan manusia, fuqara, masakin dan lain sebagainya itu semuanya manusia. Ini tidak bisa kemudian dialihkan, gawe apa? Bangun masjid. Wah, gawe bangun aulane saung santri Kalialang, ora iso. Ora iso. Ya. Iki diling-eling muga ki ya. Pokoke nek ana sing nyumbang zakat, kekno sing liyane wae ya to. Aja gawe bangun-bangunan dan lain sebagainya. Ya. Terus ada pertanyaan, terus nek yatim piatu pripun? Ya, zakat diberikan kepada yatim piatu. Kalau memang yatim piatunya, ya memang keluarganya keluarga dari salah satu dari 8 kelompok niku diberikan tidak ada masalah. Ya, diberikan tidak ada masalah. Tapi karena biasanya anak yatim piatu itu tesih napa? Belum balik, maka yang menerima atau yang mengelola zakat dari apa? Dari zakat niku adalah walinya, orang yang mengelola keuangan si yatim piatu niku. Makanya jadi apa? Pengasuh atau pengurus yatim piatu ya kudu amanat. Ya. Aja mbok ditilap dhewe malah gitu. Waliyadzubillah. Nggih niku terkait dengan hukum zakat ya, termasuk membagikannya. Nanti ada beberapa penjelasan lain. Ya, poinnya adalah zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada salah satu dari 8 asnaf. Ya, 8 kelompok yang sudah disebutkan di Al-Qur'an. Tidak boleh diberikan kepada madrasah, sekolah atau apapun itu. Ya, perorangan harus diberikan kepada orang. Ya. Kemudian penerimaan niku harus orang yang muslim. Ya, harus orang yang muslim. Jadi nek kowe duwe misalnya kadang-kadang wong iku aneh. Wong iku aneh. Ya, aku duwe tangga sakake non muslim, tak kei zakat fitrahku piye ya? Ya nek emang kowe duwe tangga, ya keino duit saka duit selain zakat. Jangan kemudian mengalihkan atau usul mbek wong ben zakate dikekno nggon non muslim. Karena tidak ada larangan untuk memberikan barang atau harta kepada non muslim, iku ora ono. Ya. Jadi dengan meh ngapik-ngapik tanggamu atau kancamu non muslim tidak ada masalah. Tapi zakat jangan diberikan kepada non muslim. Zakat diberikan kepada sesama muslim. Ojo mbok rubah aturane. Ya. Karena kowe ngok alasanmu dulu kan aku saiki iso ngentokke zakat cuman zakat fitrah tok. Lah nek kowe iso ngentokke zakat ya kudune kowe iso ngeki ikut tanggamu to, Bro. Ya. Anak pelit ngomong wae lah ngono wae ya. Rasa kesuwen gitu. Nggih, jangan dirubah napa? Aturan-aturan itu jangan dirubah. Ya, penerima dari 8 kelompok niku harus seorang yang muslim, ya, kemudian merdeka kecuali niku sing budak niku. Budak yang mukatab niku diberikan supaya dia bisa merdeka. Kemudian bukan termasuk dari Bani Hashim ataupun dari Bani Muttalib. Nah, niku diling-ling ya apa aja sampai kelalen karena niku gampang niku ngapalkene gampang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kepanggih malih pertemuan selanjutnya tetap sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutr unta wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.